Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya kita manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih muamalah, pembahasan tentang jual beli dan transaksi-transaksi yang lainnya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan rukun jual beli yang pertama, yaitu al-bai'u atau al-aqidan, dua orang yang melakukan akad transaksi, yaitu al-bai', penjual, wal mushtari, dan pembeli. Dan kita sudah jelaskan syarat-syaratnya. Dan sekarang kita masuk pada rukun yang berikutnya dalam jual beli, yaitu maq'udun alaihi. Maq'udun alaihi yaitu as-samanu wal muthman. Maq'udun alaihi ini adalah biasa juga disebut sebagai mahallu al-bai', objek daripada jual beli, atau mahallu al-aqdi, yaitu objek daripada transaksi. Ya, yang tadi kita bahasakan sebagai as-samanu, as-saman artinya harga, wal muthman kemudian yang dihargai, artinya barangnya, sesuatu yang mau dipertukarkan oleh penjual dan pembeli. Nah, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan al-mabi'u huwal 'ain. Jadi sesuatu yang al-ain, ya, al-mabi', sesuatu yang dijual itulah yang kita mau sebagai objek transaksi. Was-samanu, ya, was-saman, sedangkan as-saman di sini adalah naqdun, uangnya, uang yang kita pakai untuk membeli barang. Nah, berarti jamaah sekalian, kedua hal ini kita harus mengetahui syarat yang terpenuhi di dalamnya, supaya barang yang kita pertukarkan itu memenuhi rukun jual beli. Karena kapan salah satu syaratnya tidak ada, berarti nanti syaratnya tidak sah. Nah, baik, yang pertama jamaah sekalian, syarat yang pertama yang harus terpenuhi dalam objek daripada transaksi, barang yang dilakukan transaksi itu, uang dan barang atau barang dengan barang, adalah an yakuna tahiran, di mana dia adalah barang yang suci, barang yang suci. Artinya jamaah sekalian, barang yang kita pertukarkan itu adalah suci, atau
yumkinu tathiruhu bil ghusl, atau misalnya kalau dia terkena najis, paling tidak barang tersebut bisa untuk kita bersihkan, bisa kita cuci, ya. Bi an yakuna tahiral aini, di mana pada dasarnya barang tersebut adalah suci, ya. Berarti jamaah sekalian, tidak apa-apa menukar suatu barang atau membeli suatu barang yang terkena najis namun pada dasarnya dia adalah benda suci. Artinya dia hanya benda yang ternajisi, bukan benda najis itu sendiri. Kan ada namanya najasatu al-ain, ya. Najasatu al-ain itu artinya ya memang barangnya pada dasarnya najis, ya. Pada dasarnya najis, misalnya kotoran, kemudian babi, anjing, itu kan pada dasarnya memang sudah najis, ya. Nah, beda halnya kalau misalnya dia barangnya adalah suci, pada dasarnya suci, hanya saja terkena najis atau tercampuri najis. Nah, kalau yang seperti ini itu tetap sah. Itu tetap sah. Tapi yang pertama, yang memang pada dasarnya dia adalah najis, maka itu yang tidak sah. Jadi fala yasihhu bai'u najisil ain. Tidak sah penjualan najis ain, najis itu sendiri. Seperti apa? Kajildil maitah, kulit bangkai, ya, kita tahu bangkai itu apa jemaah sekalian? Bangkai itu adalah yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i, itu namanya bangkai. Kemudian dijual kulitnya, kulitnya itu adalah bangkai. Maka apakah boleh diperjualbelikan? Tidak sah. Wal kalbi, begitu juga dengan jual beli anjing. Wal khinzir, jual beli babi. Ini semua tidak boleh. Kenapa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan khamar. Penjualan khamar. Khamar jemaah sekalian adalah yang bisa memabukkan, cairan yang bisa memabukkan. Maka pada dasarnya dia memabukkan, maka dia tidak boleh diperjualbelikan. Nah, wal maitati, begitu juga dengan bangkai. Wal khinziri, babi. Wal asnam, patung berhala. Ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini dalilnya. Kenapa sampai dipersyaratkan barang yang diperjualbelikan itu adalah suci. Wala bai'ul mutanajjis alladhi la yumkinu tuhuruhu bil ghusli. Bahkan jamaah sekalian, kalau misalnya ada benda yang pada dasarnya suci namun terkena najis, dan najisnya itu ternyata tidak bisa dibersihkan, ya, dia najisnya tidak bisa dibersihkan, pokoknya dia, ya, tetap menetap pada benda itu, maka ini juga tidak boleh diperjualbelikan, ya. Selama dia tidak bisa terpisahkan oleh najis, dipisahkan dengan najisnya, maka ini tidak bisa diperjualbelikan. Jadi yang bisa diperjualbelikan apa? Pertama, yang suci atau yang kena najis tapi najisnya bisa dibersihkan. Baju terkena najis bisa tidak dibeli? Boleh. Kenapa? Karena bisa dicuci, ya, bisa dicuci. Tapi kalau benda-benda yang misalnya tidak bisa dipisahkan dari najisnya, maka misalnya apa? Misalnya madu jamaah sekalian, ya, terkena apa? Najis.
Itu bagaimana mau dipisah dengan najisnya? Kalau dia sudah tercampur dengan najis, itu tidak bisa. Ya sudah, dia tidak boleh diperjualbelikan. Nah ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan najis. Jadi tadi najis terbagi menjadi dua ya. Ada najis yang memang pada dasarnya najis, ada najis yang apa? Yang terkena najis. Kalau najis pada dasarnya itu tidak boleh, tapi kalau yang terkena najis terbagi menjadi dua, ada yang bisa dicuci, ada yang tidak bisa dicuci. Yang bisa dicuci boleh diperjualbelikan, yang tidak bisa dicuci maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah. Di sini ada tambahan penjelasan wa in kana najis ma'ian. Kalau najisnya itu adalah cairan, berupa cairan ya. Misalnya air ya, misalnya ini terkena najis, apakah boleh? Wa mimma la yutahhar kal khal lam yajuz bai'uhu. Maka semua itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kalau dia sifatnya cairan. Kenapa? Karena cairan itu apalagi sedikit, air sedikit itu terkena najis maka seluruhnya menjadi najis. Nah. Apakah semua benda suci itu diperjualbelikan jemaah sekalian? Atau sebentar ini kita bahas. Kita melangkah ke syarat yang kedua. Ya, jadi yang syarat pertama adalah harus suci. Syarat yang kedua adalah an yakuna nafi'an. Barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang bermanfaat. Apa maksudnya jemaah sekalian? Barang yang bermanfaat. Ai manfaatan maksudatan. Artinya manfaatnya memang yang kita harapkan manfaatnya. Artinya pemanfaatannya itu di masa yang akan datang ya. Nah, bukan pemanfaatannya yang telah lewat, tidak. Pemanfaatnya yang apa? Yang akan datang. An yakuna nafi'an. Pemanfaatannya di sini hissiyatan au syar'iyyah. Berarti pemanfaatan ini terbagi menjadi dua jemaah sekalian. Ada pemanfaatan hissiyah, artinya manfaatnya ditinjau dari yang kita rasakan secara langsung manfaatnya ya. Misalnya makanan, manfaat makanan apa? Membuat kita kenyang, minuman membuat kita hilang dahaga. Begitu juga dengan manfaat yang sifatnya syar'i. Ya, jadi syariat menentukan bahwasanya benda tersebut misalnya bermanfaat. Tapi kalau misalnya ada yang bermanfaat secara lahiriah, tapi secara syariat ternyata dilarang. Misalnya apa jemaah sekalian? Misalnya alat musik. Alat musik. Mungkin sebagian orang mengatakan bermanfaat. Kenapa? Karena apa? Enak didengar, bisa menghasilkan apa? Uang. Itu kan dari kacamata kita. Secara lahiriah itu bermanfaat. Tapi dari segi syariat itu gimana? Ternyata dari segi syariat tidak bermanfaat. Maka manfaat di sini terbagi menjadi dua. Ada manfaat hissiyah, ada manfaat syar'iyyah. Nah, fala yasihhu bai'u ma la manfaata fihi. Maka tidak boleh menjual belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalamnya. Contohnya apa jemaah sekalian? Contohnya menjual al-hasyarat as-saghirah. Al-hasyarat as-saghirah artinya serangga-serangga kecil yang tidak tahu apa manfaatnya, dijual. Kemudian wabi alatil lahwi. Ya ini contohnya al-hasyarat as-saghirah secara lahiriah kita tidak tahu manfaatnya mau diapakan. Ya. Jual semut, mau diapakan semut? Ya.
Kemudian wabai alatil lahwi, menjual alat musik. Nah inilah yang secara syar'i tidak boleh. Ya. Nah, jadi harus bermanfaat. Termasuk di sini jamaah sekalian disebutkan mala manfaata fihi liqillatihi. Ya. Kenapa? Karena dia sedikit sekali. Contohnya apa? Menjual sebutir beras. Ya. Ini manfaatnya sedikit sekali, tidak ada. Apa manfaatnya sebutir beras itu? Nah. Au li khissatihi mimma la yajuzu al-iddifa' bihi. Ya, seperti tadi serangga. Karena dia sangat tidak diketahui apa manfaatnya. Kemudian wasiba allati la tasluh listiyat. Termasuk jamaah sekalian binatang-binatang buas yang tidak layak digunakan untuk berburu. Ya, banyak orang yang gemar memelihara binatang-binatang buas. Ya, justru mungkin berbahaya, minimal dirinya atau orang lain membahayakan. Ya, coba kalau lepas misalnya, ada yang pelihara singa, ya. Coba kalau lepas, ini banyak korbannya. Nah, bahaya. Nah, termasuk wattuyur allati la tukal wala tustad. Burung-burung yang tidak dimakan dan tidak juga untuk dipakai berburu, ya. Wa ma la yukal minal ghurab wa nahwi, atau misalnya burungnya memang tidak boleh dimakan, haram dimakan, seperti al-ghurab. Al-ghurab itu burung apa ya? Al-ghurab. Al-ghurab itu burung burung bangkai. Ya. Ada itu biasanya yang terbang-terbang cari bangkai, itu al-ghurab. Yang tidak bermanfaat juga seperti ular, tikus, ya, akrab, kalajengking, ya. Maka ini semua jamaskan fala yajuzu bai'uhu. Ini semua tidak boleh diperjualbelikan. Lianna ma la manfaata fihi la qimatalah, karena sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak ada harganya, tidak punya nilai. Fa akhdhul 'iwadhi anhu min aklil mali bil batil. Maka ketika dilakukan jual beli dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka sama saja memakan harta orang lain dengan apa? Dengan cara yang batil. Wa badlul 'iwadhi fihi minas safa, dan berbuat transaksi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat termasuk kebodohan, termasuk perbuatan yang bodoh. Nah, kecuali kalau misalnya dipandang ada diantara hal-hal tadi yang memang ada manfaatnya, maka boleh. Tapi selama dia tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh. Karena namanya manfaat jamaah sekalian, itu kadang berubah-ubah. Di satu tempat bermanfaat, di tempat yang lain tidak bermanfaat. Di suatu zaman tidak bermanfaat, ternyata di zaman yang lain dia bermanfaat. Jadi manfaat itu kadang ya relatif juga, relatif antara tempat dengan tempat, waktu dengan waktu, dan seterusnya. Maka di tempat mana, di waktu kapan tidak ada manfaatnya, maka pada kondisi itu ya, dia tidak sah diperjualbelikan. Tapi ketika di tempat dan waktu yang lain dia bermanfaat, maka boleh ya, selama dia juga sejalan dengan manfaat secara syariat, ya. Dan ukuran manfaat di sini adalah lahiriah dan secara syariat. Baik, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, itu syarat yang kedua. Jadi syarat pertama barangnya apa? Suci. Yang kedua apa? Bermanfaat. Yang ketiga, objek daripada
yang diperjualbelikan itu syaratnya yang ketiga adalah an yakuna maqduran ala tasallumihi. Dia adalah benda yang mampu untuk digapai, untuk diambil, ya. Nah, al-qudrah ala taslimi artinya kita mampu mengambil barang tersebut. Siapa yang menjadi patokan di sini jemaah sekalian? Patokannya siapa? Penjualnya atau pembelinya? Yang menjadi patokan mampunya dia mengambil barang tersebut adalah pembeli, bukan penjualnya, ya, bukan penjualnya. Jadi selama pembelinya tidak mampu mendapatkan barang tersebut, maka jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. An yakunal bai'u qadiran ala taslimil muthmani lil mushtari. Maka dipersyaratkan seorang penjual harus mampu menyampaikan barangnya kepada pembeli, atau al-mushtari qadiran ala tasallumihi minal ghasibi idza kana maghsuban mathalan. Begitu juga dengan pembelinya, dia harus bisa atau mampu mendapatkan barang yang dia telah beli. Walaupun barang tersebut jamaah sekalian adalah barang, ya, barang yang sementara dicuri, ya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Saya mau membeli motor. Motor ini motornya si A, ya, motornya si A. Saya mau beli. Ternyata si A mengatakan kepada saya motor saya dicuri. Yang mencuri motor saya itu si B, ya. Nah, apakah boleh saya membeli motor tersebut yang telah dicuri oleh si B? Maka jawabannya adalah kalau saya mampu mendapatkan motor itu, maka boleh saya beli. Misalnya saya kejar si B, saya ambil motornya, ya, maka boleh. Jual belinya sah. Tapi kalau saya tidak mampu mendapatkan motor itu dari si B, maka jual belinya tidak sah. Makanya tadi di awal saya katakan yang menjadi tolak ukur di sini adalah kemampuannya siapa? Pembeli. Selama dia mampu mendapatkan barangnya, maka jual belinya sah. Anggaplah penjual motor tadi si A, dia tidak mampu mendapatkan barangnya sendiri yang dicuri oleh si B. Tapi saya sebagai seorang pembeli, saya mampu mengambil motor itu dari tangan si B yang mencurinya. Nah, maka apakah jual belinya sah? Jual belinya sah. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah kemampuan saya, bukan kemampuan siapa? Si pemilik motor. Saya bisa lunasi, saya kejar pencurinya, saya ambil motornya, sudah. Jual belinya sekarang dianggap sah. Jadi itu jamaah sekalian, ya. Dipersyaratkan dalam barang yang diperjualbelikan itu adalah mampu didapatkan, baik secara hissi, lahiriah, atau secara syariat. Nah, berarti tidak boleh juga jamaah sekalian jual beli gharar. Apa itu jual beli gharar? Jual beli gharar itu adalah jual beli yang tidak jelas, ya. Jual beli yang tidak jelas. Ada orang yang menjual sesuatu dan sesuatu yang dijual beli dia jual itu tidak jelas di mana, ya. Maka itu namanya gharar. Termasuk berapa, bagaimana modelnya, berapa banyak, ya, itu semua namanya gharar, tidak jelas. Dalam sebuah hadis, naha an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Nah,
Baik. Dan banyak bentuk-bentuknya jamaah sekalian. Jual beli yang tidak bisa didapatkan itu banyak contoh-contohnya. Jual misalnya ikan yang ada di laut. Tidak tahu yang mana ikan yang ada di laut. Atau menjual burung yang ada di udara. Tidak tahu mana dia. Nah, itu. Ini semua adalah jual beli yang gharar. Baik. Itu syarat yang ketiga ya, syarat yang ketiga. Kita pindah syarat yang keempat. Daripada syarat barang yang diperjualbelikan adalah an yakuna mamlukan lil bai'. Barang itu adalah milik daripada penjualnya ya. Jadi barang yang dia jual itu adalah miliknya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dalam kitab Mustadrak, la yabi' ma la yamlik ya. Aula ya, la bai'a ma la yumlak. Tidak ada jual beli pada sesuatu yang tidak dimiliki. Itu dasarnya. Sehingga dipersyaratkan orang yang menjual barang itu adalah pemilik barangnya, atau orang yang memiliki wilayah kekuasaan terhadap barang tersebut, atau orang yang diwakilkan. Nah, kalau seperti itu boleh. Berarti tidak masuk jual beli fuduli. Apa itu jual beli fuduli jamaah sekalian? Wa huwa an yabi'a ma la ghairihi min ghairi wilayatin wala taukilin. Jual beli fuduli itu adalah menjual barang orang lain yang dia tidak diwakilkan untuk menjualnya dan tidak ada juga wewenang untuk menjualnya ya. Itu namanya apa? Bai fuduli. Dia foto mobilnya orang, motornya orang, kemudian dia apa? Dia iklankan, ya, dijual sekian. Nah, orang jadi membelinya dengan harga yang dia telah pasang, kemudian dia transfer, baru dia datang ke penjualnya. Nah, ini saya beli motormu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia telah menjual di awal sesuatu yang dia tidak miliki ya. Jadi istilahnya dia carikan pembeli dulu. Dan ini yang banyak terjadi sekarang. Dia cari pembeli, dia tidak punya barang apa-apa. Barang sebetulnya barangnya orang. Dan dia juga dengan orang lain itu tidak ada kesepakatan tertentu. Dia cuma mengambil inisiatif untuk mencari pembeli supaya bisa membeli barang tersebut. Cuma ketika dia beriklan, dia mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik motor itu. Maka dia cari, dia dapat pembeli, dia ambil uangnya, dia tawar, kemudian dia ambil baru. Banyak orang seperti ini sekarang. Ya, bermodalkan apa? Hanya bahkan tidak bermodalkan apa-apa ya, mungkin bermodalkan cuma HP saja. Ya, kemudian mengiklankan sana sini barang orang lain dan orang lain sebenarnya tidak tahu kalau sebetulnya dia dijualkan barangnya. Itu tidak boleh. Sama saja dengan bai fuduli, menjual barang orang lain tanpa adanya apa? Tanpa adanya wewenang di situ dan tanpa adanya perwakilan. Beda halnya kalau misalnya dia dengan penjualnya itu ada kesepakatan, ya. Kesepakatan apa? Perwakilan misalnya. Anda menjadi wakil saya menjual barang ini. Agen misalnya. Itu boleh. Boleh seperti itu. Ya. Dengan harga sekian-sekian atau silakan kasih harga sendiri, nanti saya kasih bonus atau gimana, itu boleh. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang diberikan di situ, ada wilayah, ada semacam
taukil, ya, perwakilan. Nah, maka itu boleh. Ya, tapi kalau inisiatif sendiri, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya gini jamaah sekalian, dia inisiatif sendiri jual barang orang lain, nanti belakangan baru diketahui oleh siapa? Penjual yang pertama. Kemudian penjual yang pertama mengatakan, oke, tidak apa-apa. Itu gimana? Apakah tetap sah? Di sini disebutkan, fala yasihhu wa in ajazahul maliku ba'dal bai'i 'alal mu'tamad. Tetap tidak sah walaupun di kemudian hari pemilik barang aslinya membolehkan orang tersebut melakukan hal itu. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Ya. Jadi walaupun belakangan orang pertama mengatakan, tidak apa-apa kalau begitu. Ya. Jadi awalnya dijualkan barang orang, dia menjualkan barang orang tanpa sepengetahuannya. Nanti diketahui kapan? Belakangan. Mungkin sebagian orang mengatakan, ya, itu tidak boleh karena penjual aslinya tidak tahu. Nah, bagaimana sekiranya dia tahu kemudian hari dan dia bolehkan? Kita katakan tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena persetujuan penjual yang pertama itu, pemilik barang itu tidak jelas apakah kita akan dapatkan di kemudian hari atau tidak. Saya tanya, ada tidak jaminan jamaah sekalian? Ada tidak jaminan pemilik barang yang pertama itu akan membolehkan nanti di kemudian hari? Kan tidak ada. Tidak ada jaminan. Ya. Nah, berarti sesuatu yang tidak menjamin seperti itu akhirnya nanti memicu adanya kemungkinan, ya, kemungkinan diizinkan, kemungkinan tidak diizinkan. Maka karena ada kemungkinan tidak diizinkan di situ, maka tetap tidak boleh. Kenapa? Karena menutup segala pintu-pintu terjadinya permasalahan belakangan. Baik, itu syarat yang keempat. Berapa menit lagi jam sekarang? Isya? 10 menit. Sebenarnya masih ada syarat yang kelima. Syarat yang kelima itu jamaah sekalian adalah an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Maka barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui jenisnya, kadarnya, dan sifatnya. Ya. Berarti fala yasihu bai'ul majhul. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Dan banyak cara mengetahui barang itu. Entah telah mengetahui sebelumnya, pernah melihatnya, ya, dan seterusnya, itu boleh. Nah, makanya jual beli online sekarang jamaah sekalian, itu apa hukumnya? Hukumnya boleh sebetulnya jual beli online itu. Yang penting syarat ini terpenuhi, bahwa barang yang diperjualbelikan secara online itu diketahui apanya, jenisnya, kadarnya, dan sifatnya, ya. Nah, baik, sekira itu dulu jamaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. 5 syarat daripada barang yang diperjualbelikan ini. Dan sisanya berkaitan dengan rukun yang lain. Rukun berikutnya adalah sigat, ya, sigat dalam jual beli, ijab qabul. Ini kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Transaksi jual beli itu jangan proses. Saya ada 2 orang melakukan transaksi jual beli. Apakah pada saat membayar tiba-tiba si pembeli mengembalikan barang
barang yang bisa dikembalikan. Baik. Kemudian yang kedua, aku bisa mengambil manfaat dari hewan-hewan yang haram, misalnya babi. Kan kamu kan ditukar dengan sesuatu, dengan dunia, dengan sesuatu. Yang pertama, kapan transaksi itu dianggap selesai? Transaksi dianggap itu selesai ketika sudah terpisah antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Ya. Makanya ada namanya khiyarul majlis. Ya. Khiyarul majlis itu artinya hak untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi ketika masih di situ. Tapi kalau sudah terpisah, sudah tidak ada lagi khiyar majlis. Ya. Ada juga nanti sebenarnya ada pembahasan masalah khiyar ini, masalah memilih antara melanjutkan transaksi atau tidak. Ini ada pembahasannya nanti khusus berkaitan dengan orang yang mau mengembalikan barang dan seterusnya. Bagaimana kalau dia dapati barangnya ternyata cacat, ya. Nah, itu apakah ada hak untuk mengembalikan? Ada. Nanti kita akan bahas secara khusus berkaitan dengan masalah khiyar ini. Yang kedua berkaitan dengan apa? Barang yang diharamkan, ya, yang najis tadi, ya, apakah boleh dimanfaatkan? Misalnya apa? Babi dimanfaatkan gimana maksudnya? Barter. Nah itulah, barter itulah jual beli. Barter itu jual beli, tidak boleh. Ya. Barang yang najis, najasatul ain, ini tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun dengan barang suci. Walaupun dengan barang suci tidak boleh. Nah. Anjing misalnya, anjing tidak boleh dibelikan. Jadi bagaimana proses mendapatkan anjing kalau misalnya ada orang yang membutuhkan anjing untuk menjaga kebun misalnya, ya. Terserah dengan cara apa mendapatkannya, yang penting tidak dengan cara jual beli. Ya, bisa dengan apa? Bisa dengan hadiah, bisa dengan pemberian langsung. Seperti itu. Ya. Silakan yang lain. Ada? Ya. Apa itu? Kotoran binatang. Iya. Pupuk kandang. Makan babi misalnya. Bagaimana jamaah sekalian dengan kotoran yang dijadikan sebagai pupuk? Ya, hukum jual beli kotoran yang dijadikan sebagai pupuk. Kotoran itu sendiri jamaah sekalian, dia najis dan dia adalah dia adalah najis ain. Pada dasarnya najis. Kotoran mau dicuci bagaimanapun, ya, kita ambil kotoran dicuci bagaimanapun, ya tetap najis, tidak akan menjadi suci, tidak akan menjadi suci. Maka dia di sini walaupun ada manfaatnya apa tadi? Dia sebagai pupuk, ya, dia sebagai pupuk. Tapi dia tidak terpenuhi syarat yang lain. Syarat yang lain tadi apa? Kan suci dan bermanfaat ini dua syarat yang berbeda. Nah, kita katakan syarat yang kedua terpenuhi, dia bermanfaat sebagai pupuk. Tapi ternyata dia kandas pada syarat yang pertama, yaitu apa? Suci. Berarti pupuk kandang itu jamaah sekalian itu tidak sah diperjualbelikan. Tidak sah diperjualbelikan. Jadi gimana caranya? Kan biasanya ada orang yang punya peternakan, ya. Jadi situ banyak apanya? Banyak kotorannya, ya, kotoran ayam, kotoran kambing atau apa. Datang pembeli mau beli kotorannya itu. Ya, jadi apa solusinya? Karena ini tidak boleh. Solusinya adalah ubah akadnya. Diubah akadnya. Jangan akad jual beli.
Akadnya apa? Akad jasa, sewa jasa. Apa maksudnya sewa jasa? Kita sewa jasanya pemilik ternak itu untuk mengambilkan apa? Kotoran itu. Nah, jasanya itu yang kita bayar, bukan apa? Bukan kotorannya yang kita bayar. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya yang punya kotoran itu mengatakan, wah ini sia-sia ini banyak sekali, ini bisa jadi duit ini. Ya. Nah kalau memang tidak boleh dijual lah, itu gimana? Ya terserah. Anda mau jadikan hadiah dan jadi pahala, sedekahkan dan jadi pahala, atau kalau memang mau mendapatkan keuntungan di situ ya buka jasa pengumpulan apa? Kotoran itu. Nah, kemudian itu yang dibayar orang, jasa Anda untuk mengumpulkannya. Adapun yang kedua, ini biasanya saya pernah dapat pertanyaan ini dari daerah-daerah yang di situ banyak peternakan babi. Sebagian kaum muslimin itu katanya sengaja menanam semacam tumbuhan yang akan dijual kepada para peternak babi tersebut untuk menjadi pakannya, ya. Nah itu apa hukumnya jemaah sekalian? Sekiranya menjual tanaman tersebut, saya tidak tahu apa namanya, daun ubi ya, daun ubi ya. Nah kalau daun ubi itu dia tanam bukan tujuan untuk apa? Pakan babi, itu tidak masalah. Dia misalnya dia bercocok tanam, kemudian dia jual secara umum saja, artinya tidak dia perkhususkan juga untuk apa? Pakan babi. Jadi orang yang membelinya itu umum, ya. Dan kita tidak tahu apakah dia pakai untuk pakan babi atau selain pakan babi ada yang pakai untuk sayur misalnya, ya. Itu boleh. Tapi kalau dia sengaja, ya, sengaja berkebun, bercocok tanam sekedar untuk pakan babi, ya, atau bahkan mungkin menerima pesanan dari para peternak babi, nah, itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh jemaah sekalian? Ini masuk dalam kategori ta'awun bil itsmi wal udwan. Ya, ta'awun bil itsmi wal udwan. Bekerja sama dalam keburukan, ya. Baik, sekiranya cukup karena sudah masuk waktu Isya. Masih ada? Ada kejadian tempat di rumah, dia menjual HP-nya ke temannya dengan Dia jual HP temannya. HP-nya. Dengan perjanjian mencicil kredit sampai 1 bulan tidak lancar pembayarannya, itu dia lagi kembali HP-nya ke orang lain. Dia jual lagi untuk oper ke temannya lagi. Bilang ada HP saya, tapi kalau mau beli dengan cash ada di teman di situ, tapi dia beli dengan cicilan. Maksudnya yang pertama itu dia cicil, tapi mungkin dia lama sekali dan temannya itu membayar, jadi dia ditarik barangnya. Belum, barangnya masih ada di mana? Di temannya di sana. Yeah. Di orang pertama tadi yang dia pakai cicil, tapi dia dia tawari orang lain untuk beli lagi HP-nya. Tidak boleh seperti itu. Barangnya sudah dibeli kan sama orang lain kan? Iya, cicil. Secara cicil. Tapi dia menunggu. Kemudian menunggak cicilannya. Kemudian dia tawarkan lagi kepada orang lain HP tersebut. Namanya HP namanya sesuatu yang sudah dijual jemaah sekalian, itu tidak boleh dipersyaratkan ditarik. Dan ini banyak juga terjadi sekarang. Dia persyaratkan barang bahwa dicicil. Kalau cicilannya menunggak, barangnya ditarik. Ini persyaratan tidak boleh seperti ini. Persyaratan tidak boleh seperti itu.
Yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah barangnya itu, kalau namanya barang itu sudah dibeli, namanya barang sudah dibeli kan sudah menjadi hak milik orang pembeli itu kan. Ya. Sisa bagaimana hutangnya itu dia penuhi. Adapun barangnya itu sudah lepas sebetulnya. Kalau memang masalah menunggak, itu berarti dia berhutang dan dia punya hutang. Hutangnya itulah yang menunggak, bukan barangnya. Barangnya sudah lepas sebetulnya. Sehingga persyaratan bahwa ketika cicilan menunggak ini ditarik, persyaratan seperti ini itu membatalkan jual beli. Karena namanya jual beli itu adalah barang ketika dia sudah dibeli itu menjadi apa? Definisi jual beli dulu yang kita sebutkan. Definisi jual beli itu adalah tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Jadi barang yang sudah dibeli itu secara selamanya itu milik kita, sudah selesai. Ya, tidak ada namanya persyaratan-persyaratan ditarik. Ya, sehingga persyaratan seperti itu membatalkan jual beli. Nah, jadi solusinya bagaimana kalau memang ada orang yang menunggak cicilannya? Masalah cicilan itu kan, cicilan yang menunggak itu kan hutang. Berarti kalau mau seperti itu, orang yang berhutang itu bisa menjual barangnya dan melunasi utangnya. Sehingga saya misalnya ya, saya sebagai pemilik barang dibeli oleh orang lain. Oke, dibeli sama orang lain. Barang itu sudah lepas, tidak ada hak saya lagi untuk menjual barang ini kepada orang lain. Yang punya hak menjual barang ini adalah pembelinya sendiri. Yang pembelinya itu yang kewajibannya adalah membayar utang kepada saya. Tapi barangnya itu sudah lepas, saya sudah lepas tangan dari barangnya, itu miliknya sekarang. Sekarang pikirkan sendiri bagaimana caramu melunasi hutang. Mau jual itu barang atau tidak, mau barang yang lain dijual atau tidak, terserah. Sekarang intinya cari cara lunasi hutang, itu saja. Masalah barang ini apakah saya masih ada hak untuk menjualnya? Enggak. Dan ini disayangkan banyak terjadi seperti itu ya. Apalagi di dialer biasanya ya, itu mempersyaratkan jual beli. Kalau ya menunggak ya barangnya ditarik. Ini jual beli yang tidak sah sebetulnya. Dari awal jual belinya tidak sah. Sekira seperti itu jamaah sekalian, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan rukun yang berikutnya, yaitu sigat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.